Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jamaah pengajian maghrib yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada malam ini membahas kajian akidah seperti yang diumumkan tadi. Metode pembahasan kita adalah mengangkat ayat-ayat pilihan di dalam Al-Quran yang erat kaitannya dengan tema akidah dan akhlak. Salah satu di antara ayat yang berbicara tentang urgensi akidah dan tauhid, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim yang dimulai dari ayat 24 dan berakhir pada ayat yang ke-27. Cara kita adalah yang pertama, kita membacakan ayat yang kita jadikan sebagai tema dan kajian kita, dan tidak mesti selesai pembahasannya pada satu kali pertemuan. Baiklah jamaah sekalian, saya mulai membaca ayat ini dan mudah-mudahan kita bisa mendengarkannya dengan baik, karena kita berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan dan diam, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, kita mulai dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Alhamdulillah, kita telah membacakan ayat yang ke-24 sampai 27 dari surah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berikutnya kita terjemahkan sesuai yang kita akan bahas. Jadi saya terjemahkan ayat pertama dulu, ya. Kalau masih ada waktu, berikutnya ayat selanjutnya. Alam tara kaifa, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah mengangkat atau membuat perumpamaan. Mathalan, jadi kalimat-kalimat yang kita temukan dalam Al-Quran dan itu sudah menjadi sisipan dalam bahasa Indonesia, itu perlu kita tonjolkan. Jadi mathalan itu berasal dari kata misal. Misal, ya, pakai sa. Nah, kita sebagai orang Indonesia yang memang tidak mesti ada tajwid dan makhraj ketika kita berbahasa, maka karena itu susah, tidak dalam bahasa kita, maka mathalan menjadi misal, menjadi misal. Jadi misal itu contoh. Nah, itu bahasa Arab asalnya, Pak. Jadi misalnya itu asalnya misal, misal. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Tidakkah engkau memperhatikan, melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah. Perumpamaan pada apa? Jadi ada yang diperumpamakan dan ada yang diperumpamakan dengannya. Kemudian ada titik kesamaan antara yang diperumpamakan dan dengan yang diperumpamakan dengannya. Ada titik kesamaannya. Bagaimana Allah membuat perumpamaan pada kalimat thayyibah. Pada kalimat thayyibah, kasyajaratin thayyibah adalah laksana pohon yang thayyibah. Jadi thayyibah kalau kita terjemahkan artinya baik. Jadi kalau orang Arab biasanya ya bertanya kaifal hal, bisa mengatakan bi khair. Bi khair artinya baik-baik, alhamdulillah. Biasa juga mengatakan thayyib. Kaifal hal, thayyib. Ya. Maka thayyib di sini, thayyibah di sini artinya baik secara harfiah. Allah mengangkat perumpamaan pada kalimah thayyibah, kalimah yang baik, laksana pohon yang baik. Ini tentu akan mengundang pertanyaan, yang mana itu pohon yang baik, ya. Dan apa contoh daripada pohon yang baik itu? Berikutnya insyaallah dalam penjelasan tafsirnya. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Apa sifat kriteria daripada pohon yang baik itu?
Apa sifat-sifatnya, apa kriterianya? Asluha thabitun. Jadi aslun itu juga sudah merupakan bahasa Indonesia. Aslun, asal. Min aina asluka? Nah, karena aslun itu biasanya disukunkan asal. Aslun kalau disukunkan asal, al aslu, asl. Maka kita karena tidak terlalu memperhatikan persoalan bagaimana itu sukun kalau dalam bahasa Indonesia, maka asal sa-nya difathahkan menjadi asal, menjadi asal. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, asal, usul juga bahasa Arab. Ya. Jadi asluha thabitun, asalnya itu tertanam kuat. Apa yang dimaksud dengan asal di sini? Maksudnya adalah akarnya yang tertanam kuat ke dalam tanah. Itu kriteria yang pertama daripada pohon yang baik, yang menggambarkan tentang kuatnya dan kokohnya pohon tersebut, yang tidak mudah tumbang. Yang tidak mudah tumbang. Iya. Jadi mungkin pohon-pohon yang biasa tumbang di jalan-jalan itu, apa itu pohon apa namanya itu yang kecil-kecil daunnya, tapi ya melebar. Nah, ini sering sekali di jalan-jalan ini. Mungkin tidak masuk dalam kategori pohon yang baik, ya, syajarah thayyibah, karena banyak membahayakan, ya. Wa far'uha fis sama, kemudian cabang-cabangnya itu menjulang ke angkasa. Jadi menggambarkan tentang bagaimana kokohnya dan kuatnya pohon tersebut disebabkan karena akarnya, apalagi kalau yang akar tunggang yang tertanam ke dalam tanah. Akar itu subhanallah, kalau kita melihat, memperhatikan akar pohon ketika masih kecil, terutama ujungnya sebuah bibit, ya, pohon apa saja, mungkin buah-buahan, itu sangat lembut sekali, Pak, sangat lembut. Bahkan ya, kalau kita lipat patah. Tapi masya Allah ketika dia sudah tertanam ke dalam tanah, biasa kita lihat di pinggir-pinggir jalan, di trotoar, bayangkan campuran semen beton itu, kalau sudah besar sebuah pohon itu, ternyata bisa membuat retak, bisa membuat ya pecah daripada ya benda padat tersebut. Bahkan batu mungkin akan dia lewati. Ya, itu luar biasa daripada akar yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya tertanam kuat, thabata, thabit, yang tidak mudah oleng. Ya, mungkin yang oleng, mungkin yang bergoyang adalah bahagian atasnya saja, terutama ketika datang angin kencang. Akan tetapi karena dia adalah pohon yang kuat, akarnya tertanam ke dalam tanah, maka memang luar biasa yang namanya angin topan itu. Akan tetapi pada akhirnya ketika angin itu reda, dia kembali normal. Dia tidak terombang-ambing. Nah, ini sudah ada sedikit berupa gambaran-gambaran kalau dikaitkan dengan masalah akidah, kalau dikaitkan dengan masalah pendirian, bahwa dalam kehidupan kita ini kita memiliki kekuatan yang berbeda-beda, Pak. Kita memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin
ya dipukul, ya katakanlah petinju, ya dia tidak mudah KO karena memang dia kuat, ya. Tapi coba seorang petinju, ya, yang memukul yang bukan petinju, kayak kita semuanya mungkin ini bukan petinju, tapi biasa juga sekali-sekali mati tinju, ya, ya entah siapa yang ditinju, ya, itu dengan mudah, iya. Coba itu Mike Tyson, ya, kalau dia memukul, ya jarang-jarang itu sampai ronde kesekian. Ini sekedar ya ilustrasi saja bahwa ada di antara manusia yang memang memiliki kekuatan, yang dipukul, diapakan, dia tidak mudah tumbang. Tapi ada juga di antara manusia yang begitu terkena pukulan sedikit, maka dia mudah tumbang. Nah, ini untuk gambaran sederhana dulu tentang apa yang kita akan bahas dalam ayat ini. Kita mulai kembali. Allah mengatakan alam tara kaifa. Alam tara kaifa, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana? Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah redaksi ayat ini yang mengatakan alam tara. Tidakkah engkau. Jadi dia sifatnya setiap individu, namanya mukhatab, berbicara kepada langsung orang kedua. Jadi engkau, bukan kalian berdua, apalagi kalian semuanya. Iya. Jadi alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Karena ayat ini adalah kepada seluruh umat manusia. Ayat ini kepada seluruh umat manusia. Al-Quran itu diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ya. Lebih spesifik hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Maka kalau ada ayat seperti ini, langsung kita praktekkan. Ya. Tidak banyak teori. Alam tara, tidakkah engkau? Karena Allah yang berbicara kepada umat manusia, maka dengan mudah langsung kita sambung. Oh, alam tara kaifa. Kalau saya yang membaca ayat ini, berarti alam tara, tidakkah engkau bahrun nida. Ya. Kalau namanya yang membaca ayat itu Muhammad, tidakkah engkau Muhammad? Iya. Tidak mesti nama itu bahasa Arab. Umpamanya orang Bugis Makassar, yang mungkin tidak selamanya namanya Nasruddin, Izzuddin, ya. Tapi mungkin namanya ya Desigollo, ya. Tidakkah engkau Desigollo memperhatikan? Ya. Siapa lagi? Ya, banyak sekali. Kalau dalam nama-nama Bugis Makassar, ya, Dembani dan siapa, tidakkah engkau memperhatikan? Dan tidak menyampaikan secara kolektif. Karena kalau secara kolektif, kalau dia berbentuk jamak, biasanya itu kurang tegas. Itu kurang tegas. Nah, saya contohkan, Pak. Ini contoh. Ya, kalau berbentuk jamak, maka redaksinya akan mengatakan alam tarau. Alam tarau, tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kalian melihat? Itu berbentuk jamak. Alam tarau. Ini kata-kata alam tarau saya langsung praktekkan kepada jamaah Nurul Amin. Alam tarau, tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah bapak-bapak memperhatikan? Nah, kalau pertanyaan yang sifatnya untuk semua, ya, kalau pertanyaan untuk semua, biasanya
Tidak semua kita merasa bahwa pembicaraan itu ditujukan kepada kita, karena terlalu banyak objeknya. Ya, makanya kalau ada pertanyaan yang dilempar, kemudian pertanyaan itu bersifat umum, tidak terlalu banyak yang angkat tangan, Pak. Kenapa? Karena merasa kan ada yang mewakili, ada yang lain. Apalagi kalau dia tidak tahu jawabannya. Ya, tapi kalau dikatakan alam tara, tidakkah engkau? Iya. Mohon Bapak, siapa namanya Pak Haji? Iya. Pak Haji Anwar. Mohon maaf Pak kalau saya sebutkan namanya. Alam tara. Kalau saya katakan alam tarau, ini tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang merasa objek langsung. Tapi kalau saya tunjuk alam tara Pak Haji Anwar, saya nak tunjuk Ustaz. Ya, tidak boleh main-main nih, harus saya jawab. Maka Al-Quran ini tujuannya mengatakan alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, agar setiap di antara kita ini betul-betul merasa bahwa ayat ini ditujukan kepada saya. Ayat ini ditujukan kepada saya, bukan kepada orang lain. Tapi alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, Pak Haji Anwar, Bahrun Nida, ya, tidakkah engkau memperhatikan? Berarti perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya ini luar biasa, Pak. Ya, perhatian Allah ketika berbicara kepada hambanya, memang Allah menginginkan agar hambanya yang mendengarkan firman-Nya itu diperhatikan, ya, agar supaya kita faham. Karena bagaimana bisa memahami kalau tidak memperhatikan? Begitu juga ketika kita mengajar, begitu juga ketika ceramah. Pokoknya siapa saja yang berbicara, pasti yang berbicara itu berharap agar yang ada di hadapannya itu memperhatikan dan mendengar. Ya, jangan sudah berbusa-busa kita ceramah, ditanya satu masalah yang kita sampaikan tadi, bilang, apa nyonakan Ustaz saya sumpahin di? Iya. Di mana Ki? Di mana Anda? Saya ada dosen ketika masih kuliah dulu, Pak. Iya. Dosen ini kaya metodologi. Jadi begitu dia masuk, dia tidak langsung memulai pelajaran. Sering sekali diajukan pertanyaan itu kepada setiap di antara kita. Dia tidak mengatakan antum maujudun, apakah kalian ada semua? Maksudnya bagaimana? Ada kini. Dalam ruangan kita mau belajar. Tapi langsung ditembak. Anta bahar, anta maujud? Kamu ada? Maksudnya bagaimana kamu? Ini sebelum Bapak datang ini saya sudah ada di sini. Tapi maksudnya adalah apakah jasadmu dan pemikiranmu ada dalam kelas? Jangan sampai lahiriamu ada bahrunda dalam kelas, tapi ternyata pemikiranmu melanglang buana ke kampungmu, kemana, macam-macam yang diingat. Dan ini yang terpenting, Pak, terutama ketika kita sholat. Jangan sampai kita sholat, kita ditanya anta maujud, apakah anda ada? Surah apa yang dibaca tadi imam waktu maghrib? Mulai dites. Surah apa itu? Surah Abasa. Tapi kira-kira kalau ditanya satu persatu, ingat semua itu, beres itu Ustaz. Tidak semua di antara kita. Bahkan kadang-kadang sudah salam assalamualaikum, langsung ditanya rakaat pertama tadi apa nak baca imam? Bila pasca lagi pulang kampungku tadi itu. Ya Allah, sementara sholat ternyata dia ada di kampungnya. Sementara dia sholat ternyata sementara dia transaksi, karena kebetulan penjual, kebetulan pewarung, kebetulan macam-macam. Maka ini penting, anta maujud. Dia tanya satu persatu itu biasanya mahasiswa. Kalau sudah merasakan 6 maujud, baru dia mulai.
Apalagi kalau dia lihat itu ada murid, ada mahasiswa, ya, yang mulai ngantuk-ngantuk, dia tidak pukul, dia tidak cubit, langsung dia bilang, anta wujud ya akhi, ya, ada Joko, langsung begitu dia punya cara itu, ya. Maka saya mau sekali, ya, kalau seandainya tidak menyita waktu, yang tidak perhatikan itu dengan penuh kelembutan dan adab, saya mau datang capu-capu bilang, ada cik pak, ya, supaya diperhatikan. Baik, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Kaifa, bagaimana? Bagaimana? Nah, kata-kata kaifa dalam Al-Quran ini, kalau diawali dengan alam tara kaifa, itu menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan setelahnya itu adalah sebuah peristiwa besar. Contohnya surah Al-Fil. Masa tidak hafal surah Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah itu? Tentara bergajah, Pak, ya, yang luar biasa, ya, pasukannya bergajah, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlakukannya ka'assim ma'kul. Apa artinya ka'assim ma'kul? Bagaikan daun-daun yang terbakar. Jadi bayangkan pasukan bergajah itu, pasukan Abraha, itu ketika Allah mengirim burung ababil, ya, dan setiap burung itu membawa kerikil-kerikil yang panas, ya, kemudian dijatuhkan pada setiap, ya, pasukan-pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka pasukan yang kuat itu ketika terkena daripada kerikil yang sangat panas itu, ka'assim ma'kul, faja'alahum ka'assim ma'kul, seperti kertas, ya, yang terbakar itu dengan cepat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghadapi sesuatu itu tidak mesti seimbang dari sisi lahiriah. Tidak mesti seimbang dari sisi lahiriah. Umpamanya karena pasukan bergajah datang, maka katakanlah mungkin Allah juga mengutus hewan, binatang yang paling tidak kurang lebih sama dengan gajah. Tapi tidak mesti, agar Allah memperlihatkan kemahakuasaannya. Apa artinya burung itu dibandingkan dengan kekuatan gajah? Kan sangat tidak seimbang. Disinilah kita memahami makna daripada kaifa, bagaimana itu bisa. Kok seekor burung yang begitu lemah tidak ada bandingannya dibandingkan dengan pasukan bergajah itu. Tapi itulah yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan tidak mesti seimbang. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Saya kasih contoh. Itu ketika Nabi bersembunyi di Ghar Thur, di Gua Thur, dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kan ketika mereka sudah masuk ke dalam gua itu, datanglah pembunuh bayaran ini. Memang diiming-iming, siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Sama kira-kira ketika Amerika dulu mengumumkan ke dunia siapa yang menemukan Usama bin Laden. Nah, sama begitu. Ya. Ternyata teroris yang puluhan tahun itu, ya, terjawab dengan kemenangan Taliban pada hari ini. Ya, kita pindah lagi ke Taliban sedikit. Ya. Nah, ketika Nabi berada dalam gua itu, ini pasukan yang mencari Muhammad ini sudah lalu lalang lewat di depan gua. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sempat dia menunduk dan dia melihat kakinya daripada
kuda-kuda para pasukan pencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau deg-degan, pantas kalau takut, ya, pantas kalau nekeret. Dia bilang, ya Rasulullah, sudah ada yang pasukan yang mencari engkau ya Rasulullah. Yang dibayangkan oleh Abu Bakar bahwa begitu Nabi ditemukan, artinya Islam sampai di sini saja pada hari ini. Tidak akan ada lagi Islam setelahnya. Itu yang dia bayangkan. Bukan memperhitungkan tentang dirinya, tapi bagaimana Islam untuk selanjutnya. Maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran akidah dan tauhid, ya, yang tidak perlu dicatat, tapi langsung praktek. Karena Abu Bakar merasa khawatir, jangan-jangan kita ditemukan dan bagaimana. Maka Nabi mengatakan, hai sahabatku, saya mau tanya Anda, ini manusia yang terbaik setelah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, itu difahami dan diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dalam urutan Khulafaur Rasyidin tidak boleh Umar dulu, harus Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi bertanya kepada sahabatnya, orang yang dijamin masuk surga, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang yang ketakutan, kemudian yang ketiganya adalah Allah? Ya, jangankan kita berdua, Pak, dan jangankan yang ketiga kita adalah Allah, jangankan yang ketiga pendamping kita, backing kita adalah Allah. Ya, kalau kita berjalan, Pak, ke tempat-tempat yang mungkin kurang-kurang aman, sudah ada bodyguard yang berotot kiri kanan kita. Iya, ada saya dengarkan ceritanya itu. Memang kalau mau menagih utang itu memang pakai jasa orang-orang yang berotot. Dan biasa saya lihat, ya kurang ingat lah di mana, tapi kayaknya biasa saya lihat di situ dia tulis di depan rumahnya, melayani jasa penagihan utang. Itu tonsen dia punya profesi. Pokoknya kalau ada piutangmu sama orang dan susah kau tagih piutangmu sama orang, panggil Kak. Yang penting jelas berapa bagianku. Bayangkan, Pak, ya, ada di antara kita ini yang mau tulis di depan rumahnya, melayani jasa penagihan utang. Berarti orang hebat ini, Pak. Iya. Atau ada di antara keluarga kita mungkin yang berpangkat, ya, dari kalangan aparat, tentara atau polisi. Iya. Saya banyak cerita ke sana kemari, Pak. Pernah suatu saat, sudah lama, pas di Veteran itu, perempatan Veteran dengan Sungai Saddam Baru, dari arah Petarani mau belok kanan, ya. Saya tidak tahu kalau sekarang sudah dirubah itu aturannya, itu apa namanya, belok kanan. Saya dibonceng oleh salah seorang, tidak boleh belok kanan waktu itu. Ini yang bonceng saya mau pergi ceramah, dia langgar itu. Pas di depannya itu polisi, Pak. Dan yang lebih mengkhawatirkan saya, ini teman yang bawa saya ini, itu motornya itu, bannya itu, ban depannya itu dia kasih masuk, di bawahnya itu pahanya itu polisi, istilahnya. Saya bilang, ya Allah, tidak, dalam hatiku tidak jadi mikir ceramah ini. Kau ya gila melanggar, mau kasih begitu lagi polisi. Jadi itu polisi, Pak, sempat lompat itu. Ya Allah, sudah langsung ditilang, Pak. Langsung ditilang, sudah. Ya, dia kasih semua surat-suratnya. Ada lengkap suratnya, SIM-nya, STNK-nya. Ya. Setelah itu kita pergi. Saya tidak tahu apa jalan ceritanya selanjutnya. Dia antar saya pergi pergi ceramah, ya. Begitu habis sholat Isya, dia sudah mau, ya, jemput saya kembali untuk pulang ke rumah saya.
Dia bilang, alhamdulillah ada Ustaz. Ternyata itu surat yang yang ditangkap itu sudah ada semuanya. Saya bilang, bagaimana caranya bisa? Dia bilang, kebetulan ada omku yang itu anunya gitu. Ternyata ada omnya yang lebih di atas itu, Pak. Dia cuma telepon omnya, saya bermasalah ini, Pak. Saya bilang, oh pantas sampai deh. Nah tabrak itu polisi. Saya bilang, bermasalah Miki ini, Pak. Itu baru manusia yang menjadi backingnya, Pak. Bagaimana kalau yang menjadi backingnya, pembelanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Bagaimana kalau Allah yang ketiganya, ketika ada dua orang yang khawatir, Muhammad dan Abu Bakar yang khawatir? Bagaimana pendapatmu kalau yang ketiganya yang menjaga kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika ia berkata kepada temannya itu dalam persembunyian dalam gua Thur, la tahzan, jangan engkau merasa sedih, jangan khawatir. Ya, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Ini akidah, Pak. Ini akidah. Ketika kita menghadapi sebuah situasi, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Jadi dengan datangnya wabah corona sebenarnya ini, Pak, Allah mau melihat, ya, kita punya bentuk tawakal kepadanya. Bukan berarti bahwa kalau begitu langgar saja aturan protokoler kesehatan, pokoknya innallaha ma'ana. Tidak begitu. Itu salah itu. Karena ada juga yang berfaham kadang-kadang, kenapa harus mesti takut kepada corona? Takut saja kepada Allah. Itu tidak benar, itu cara yang seperti itu, Pak. Ini adalah pemahaman Jabariyah. Ya. Pasangannya adalah pemahaman Qadariyah. Pemahaman Jabariyah itu selalu menyandarkan hanya kepada Allah, tidak mengambil sebab. Harus kita ambil sebab dulu baru bertawakal kepada Allah. Karena ada hadisnya. Seorang sahabat ketika datang ke masjid pakai kuda, pakai onta, begitu sampai depan masjid langsung saja masuk ke masjid, tidak diikat daripada kudanya. Nabi katakan, ikat dulu. Kalau kita kunci leher dulu kamu punya motor. Ya. Kira-kira bagaimana pendapatnya, Pak, kalau ada jamaah bilang, biar minta gantung-gantung di situ kuncinya. Allah ma'ana, Allah bersama dengan kita. Nggak suka mi pencuri, itu yang ku cari pemahaman yang seperti itu. Ya. Begitu dia keluar, Pak, lanyak mi. Ya. Pemahaman yang benar itu, ambil asbab ikhtiar yang maksimal, baru setelah itu kau bertawakal kepada Allah. Dan pada saat itu Nabi langsung mengatakan, ikatkan dulu, tambatkan dulu kamu punya unta itu, kuda itu, baru engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita. Ambil sebab yang maksimal, ya. Pakai masker, jaga jarak, ya, dan seterusnya, ya. Saya tidak tahu kalau vaksin, ya, apakah kita sepakat bilang vaksin semua atau ya. Enggak usah saya sampaikan bahwa apakah saya sudah vaksin atau belum, ya. Bukan sesuatu yang penting itu, Pak, ya. Bukan sesuatu yang penting. Bahwa intinya bagaimana dalam bertauhid itu mengambil sebab. Nah, yang saya ingin ceritakan dalam peristiwa ketika Nabi bersembunyi itu, apa yang dikirim oleh Allah untuk menjaga nabinya? Apakah dia kirim rombongan malaikat sebagaimana ketika Allah mengirim rombongan malaikat dalam perang Badar? Ya. Bi alfin minal malaikati musawwimin, ada 1000 personil malaikat, Pak, yang dikirim pada perang Badar itu. Dan ini kata Quran, jangankan 1000 malaikat, Pak, 1 malaikat saja itu ada malaikat yang bisa mengangkat gunung, Pak. 1 malaikat bisa mengangkat gunung. Bagaimana kalau 1000 malaikat? Dalam peristiwa persembunyian Nabi di Gua Thur, Allah tidak perlu mengirim pasukan malaikat. Itu terlalu tidak seimbang. Hanya orang yang berkuda saja yang mau dihadapi. Terus malaikat yang dikirim. Apa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengirim tentara yang paling lemah. Apa yang dikirim, Pak? Dia cuma mengirim kalajengking
Bukan, kalajengking masih luar biasa karena menggigit kalau kalajengking, Pak. Harimau, wah itu terlalu besar. Dia kirim makhluk yang paling lemah. Dia kirim apa? Dia kirim laba-laba, Pak, yang tidak menggigit. Dan itulah yang kata Allah, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh rumahnya laba-laba, maksudnya sarangnya laba-laba. Begitu datang laba-laba ini, sebelum datang orang tersebut mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba saja dia membuat sarang di depan gua itu. Istilahnya proyek dadakan. Cepat sebelum datang orang itu. Begitu dia datang, langsung mengatakan, "Ai, sudah ada Muhammad dalam sini. Sudah ada. Ai, pokoknya kugapa moko." Tapi yang membuat mereka ragu, ternyata tiba-tiba ada sarang laba-laba di depan gua itu yang sudah rapi. Tiba-tiba mengatakan, "Iya, tapi kalau seandainya ada orang di dalam, bagaimana caranya nih ada sarang laba-laba? Pasti ketika masuk jalan juga logikanya. Pasti ketika masuk, pasti sarang laba-laba ini akan rusak, akan runtuh." Dia tidak tahu bahwa masuk dulu orangnya baru ditutup. Maka pada akhirnya mereka meninggalkan tempat tersebut dan pada akhirnya mereka gagal menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata untuk menyelamatkan seorang hamba dicintai tidak perlu mengirim yang jauh-jauh, yang kuat-kuat. Sama kalau kita mau membunuh nyamuk, Pak. Apakah kalau kita membunuh nyamuk bilang beli palu-palu yang paling besar dulu? Tidak perlu cari palu-palu, Pak. Pencet saja. Selesai. Untuk menghadapi yang seperti itu tidak perlu yang besar-besar. Dan itu makna daripada alam tara kaifa. Itu makna daripada alam tara kaifa. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana? Bagaimana itu maksudnya? Bisanya itu. Nah, itu kan bagaimananya itu? Bisanya itu begitu. Inilah yang Allah ingin perlihatkan kemahakuasaannya. Dan ketika itu kita fahami dengan baik, maka kita akan menyandarkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru alam tara kaifa ini sudah jam 7. Iya. Benar itu jamnya itu? Oh iya. Kayaknya sudah, ya, artinya tidak bisa lagi dibahas ini. Ya, kalau begitu, ya mungkin, ya karena ada usulan tanya jawab, ya, ya jangan yang sulit-sulit, ya yang gampang-gampang saja supaya cepat selesai kita jawab, ya. Silakan Pak, siapa yang mau? Ya tidak mesti bertanya, boleh juga kasih tambahan, pernah dibaca, pernah didengar, ya karena ini namanya forum belajar, ya tidak mesti narasumber itu tahu semua, ya siapa saja di antara kita ya punya hak untuk memberikan ifadah kepada yang lain. Silakan. Tidak ada Ji. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Masya Allah. Ini adik-adik ini para penghafal Quran ya, yang di belakang, Masya Allah. Masya Allah. Itu bisa dijadikan sebagai satu bentuk penerapan alam tara kaifa, ya. Bagaimana, ya, tidakkah engkau memperhatikan para huffaz itu? Yang mana Quran ini Pak 30 juz, ya, 6.000-an ayat. Tapi ternyata dalam realita dan kenyataannya bisa dihafal, Pak. Bisa dihafal. Jadi saya istilahnya memanfaatkan waktu saja sampai masuk waktu azan. Ya, bagaimana itu bisa dihafal, Pak? Bahkan pada hari ini kita tidak meragukan lagi, ya, Ustadz Adi Hidayat. Biar mau dibalik-balik bagaimana itu ayatnya itu, dia tahu halamannya, nomornya, surahnya, ayatnya, ya. Sebelah kanan atas, sebelah kiri, ya. Kalau saya sebelah kiri di atas itu tempatnya itu mushaf di rak, nah, itu yang saya bisa, ya. Tapi kalau mau ditanya, tapi begitulah alam tara kaifa,
Tidakkah Anda memperhatikan bagaimana Allah menjaga Quran ini? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Allah mengatakan hafid, itu hafid artinya menjaga. Jadi orang yang hafal Quran itu yang menjaga Al-Quranul Karim. Bahkan ada orang buta, ada orang yang tidak sempurna, dia punya fisik. Ya, siapa itu yang biasa di televisi itu yang dianggap lumpuh otaknya? Ada itu yang semasa Syekh Ali Jabir masih hidup dulu, ya, sering ditampilkan itu. Tidak masuk akal, Pak. Ibunya mengatakan lumpuh otaknya, tapi ternyata anak ini subhanallah, orang akan kesulitan untuk mencarikan ayat yang tidak bisa dijawab, ya, dijawab padahal dia adalah anak yang sangat, ya, tidak standar dari sisi fisik. Ini memberikan satu pembelajaran bagi kita bahwa sedangkan yang seperti itu Allah berikan kemampuan, apatah lagi bagi kita ini yang diberikan, ya, kesempurnaan fisik. Tentulah mestinya kita lebih termotivasi. Maka, ya, selamat kepada anak-anak kita yang hafal Al-Quran ini, ya, dan kepada kita yang tidak, ya, atau belum menghafal 30 juz, ya, paling minimal juz 30. Ya, paling minimal kita menghafal juz 30 karena itu yang sering kita ulang-ulang kalau kita menjadi imam, ya, dalam, ya, salat kita. Mungkin sampai di sini saja karena tidak ada juga yang bertanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.